Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilimpahkan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan guru di SD Negeri 82 di mana pada pagi ini kita dalam rangka diseminasi atau seminar yang akan diselenggarakan oleh calon guru penggerak kita yang bernama Ibu Sri Herlina SPDGR, di mana beliau ini merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering. Sholawat serta salam haruman kita tunjukkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang serba modern dan digitalisasi ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, izinkan saya sebagai pembawa acara, nama saya Windra Anita, yang dimana 1 jam ke depan akan memandu berjalannya untuk menyukseskan seminar kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu, adapun susunan acara hari ini dalam diseminasi budaya positif di SD Negeri 82 Oku yang akan diselenggarakan oleh calon guru penggerak kita Ibu Sri Herlina SPDGR. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua acara inti, ketiga tanya jawab, dan 4 penutup. Untuk menghemat waktu kita, marilah kita buka acara kita pada pagi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Herlina. Kepada Ibu Sri Herlina mohon penjelasan dan waktunya yang seluas-luasnya. Pada Ibu Sri Herlina saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nurprianesa SPD untuk pemaparan pada hari ini. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghadiri acara yang akan saya laksanakan pada pagi ini. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada rekan-rekan semua karena bisa hadir dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering. Terima kasih atas respon positifnya, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk acara yang pertama kita akan mengadakan persiapan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Persiapan yang pertama dipersilakan untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Sambil mengisi daftar hadir, kita akan sebelum kita memulai acara ini, kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk kesepakatan kelasnya saya berikan kepada Bapak Ibu. Apa saja kesepakatan kelas kita pada pagi ini?
Tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu ya. Bahasanya yang mudah saja. Kalau sudah Bapak Ibu langsung ditempel ya di depan. Ya boleh Ibu Khadijah ya, terima kasih Ibu Khadijah. Ya, kesepakatan kelas yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Karena kita masuknya tadi bersih, kita selesai nanti juga kelas harus bersih. Ya, kesepakatan yang kedua Ibu Indra. Hadir sepenuhnya, ya. Raise hand atau mengangkat tangan bila ini bertanya. Maksudnya hadir sepenuhnya ini ya, dari sesi pertama sampai sesi terakhir ya. Mengangkat tangan kalau ingin bertanya. Boleh ya, seperti ini ya Bu ya. Dari Ibu Supriyanti, tertib ya, pasti ya. Terus mendengarkan penjelasan dengan seksama. Ya, terima kasih Bu Supriyanti. Nah, Ibu Yesi, menaati peraturan ya. Terus selanjutnya sebelum masuk kelas bersalaman dulu ya. Sudah kita tadi bersalaman ya. Bagaimana Kak Heder? Ini yang paling ganteng. Ya, ini dari Pak Haider ya. Tidak boleh merokok. Oh iya. Tidak boleh merokok di lingkungan sekolah ya. Di lingkungan sekolah saja tidak boleh, apalagi di kelas ini ya. No smoking ya, bebas asap. Ya. Sudah habis ya. Sudah semua mengisi kesepakatan kelasnya, daftar hadir sudah. Terus perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, karena memang sudah kenal ya, tapi saya akan perkenalkan diri saya lagi. Nama saya Ibu Sri Harlina. Alamat saya di Desa Triagung, Kecamatan Tinggi. Saya adalah guru kelas 5 di SDN 82 Oku. Saat ini saya tercatat sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kota Bulu. Saya juga akan memperkenalkan pengajar praktik saya. Pengajar praktik saya adalah Ibu Andrea Dwima Septiana, MPD GR. Kebetulan saat ini beliau bertugas di SMP Negeri 48. Tadinya beliau bertugas di SLB Negeri Batu Raja, karena sekarang beliau sudah menjadi ASN di SMPN 48 Oku. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fasilitator saya. Ini fasilitator saya ini adalah orang Palembang, namanya Bapak Rosa Ramadona. Jangan salah Bapak Ibu ya, Rosa Ramadona ini laki-laki ya, bukan perempuan. Nah, Bapak Rosa ini adalah seorang aktivis pendidikan. Terus beliau juga tercatat sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Ya, ini adalah profil dari Pak Rosa Ramadona, salah seorang fasilitator yang sangat memotivasi saya dan teman-teman CGP lainnya, terutama di kelompok kami. Acara selanjutnya, sebelum saya memaparkan materi kita pada pagi ini, untuk menambah konsentrasi ya Bapak Ibu, kita akan briefing dulu Bapak Ibu ya. Briefing ini bukan hanya untuk anak PAUD ya, bukan hanya untuk anak SD. Kita juga butuh briefing ya Bapak Ibu ya. Nanti ada perintah dari saya, Bapak Ibu tinggal jawab ya. 1, 2, 3. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik. Apa kabar kalian pada hari ini? 1, baik.
kalian hari ini? Baik. Cerdas, ceria, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Adapun tujuan dari dilaksanakan acara ini tujuan bagi CGP ya. CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman tentang budaya positif. Tujuan pembelajaran bagi sekolah saya atau di sekolah kita SDN 82 Oku, yang pertama terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan yang positif. Dan yang terakhir, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Itulah tujuan dari kegiatan kita pada hari ini. Kita akan masuk kepada materi. Materi kita hari ini adalah konsep inti dari budaya positif ya Bapak Ibu. Ini adalah yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Terus ada 2 disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya karena waktu kita masih terbatas ya. Tapi ada 2 konsep yang akan saya jelaskan secara mendalam di sini, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi ya. Itu yang kita alami langsung terhadap siswa kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru atau perubahan paradigma belajar ya. Nah, ini adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi atau sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam artian simpel sederhananya Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Ini kan ada paradigma baru Bapak Ibu ya. Sebelum paradigma baru ini pasti ada paradigma lama ya. Saya akan menjelaskan sedikit Bapak Ibu ya. Kalau zaman dahulu pembelajaran itu berpusat kepada guru ya. Perhatikanlah kita sekolah dulu Bapak Ibu. Guru kita ceramah di dalam kelas menjelaskan tanpa ada memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya ya. Nyatat buku sampai habis atau CBSA ya, nyatat buku sampai habis. Terus metode pembelajarannya menggunakan metode ceramah yang harus diterapkan di dalam kelas saja. Nah, itu paradigma pendidikan zaman dahulu. Sekarang kita sudah masuk ke paradigma pendidikan di zaman era abad 21 Bapak Ibu ya. Pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini Bapak Ibu, saya sangat tertarik dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berbunyi pendidikan yang berhamba pada murid. Yang itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Pertama sekali saya membaca materi ini, saya sempat gagal paham Bapak Ibu ya. Mana mungkin kita semua menuruti kehendak anak ya. Mana mungkin kita mau berhamba pada murid kan. Nah, sedangkan kita berhamba pada Tuhan belum sepenuhnya ya. Apalagi kita mau berhamba pada murid. Tapi pemahaman saya itu ternyata salah Bapak Ibu ya. Maksudnya berhamba pada murid itu jelaslah pembelajaran yang
berpihak pada murid tadi Bapak Ibu ya. Itu adalah kata-kata filosofi saja. Ternyata sama saja dengan kita menitik beratkan pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, seperti berpihak pada murid itu bukan berarti kita menuruti semua permintaan murid itu ya. Tidak ya, bukan seperti itu. Salah satunya saja misalnya kita mengamati siswa kita. Oh, ternyata si A ini lebih nyambung belajarnya ke pembelajaran yang berbasis masalah. Nah, seperti itu. Jadi kita terapkan di kelas kita. Jangan kita memaksakan kehendak kita. Kalian harus dapat nilai 100 dengan metode ini. Nah, pertama-tama kita akan mengamati siswa dulu. Nah, kita lihat dulu. Oh, ternyata siswa saya ini hobi belajar di luar kelas. Ajaklah sekali-sekali anak kita ke depan itu ya. Sederhana saja. Kita lihat daun saja. Nah, daun banyak kan batang-batang di depan kelas kita ini ya. Kita amati daun, oh nah ini daun apa, terus berjari-jari, banyak ya tentang daun itu. Nah, itulah pemaparan sederhana saya tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus yang kedua ada budaya positif atau disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, hadiah atau bahasa kerennya reward ya. Terus ada ancaman atau hukuman, punishment ya. Nah, selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik ya. Tentu kalian Bapak Ibu ya semua pasti pernah mendengar kata disiplin ini ya. Tiap hari kita dengar alahannya disiplin itu. Nah, yang namanya disiplin pasti sifatnya positif ya. Nah, mungkin saya tidak panjang lebar menjelaskan disiplin positif ini Bapak Ibu ya. Tentunya kalian pasti sudah tahu disiplin apa di sekolah ini yang perlu kita terapkan ya. Pasti ada dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah memahaminya. Nah, kita lanjutkan ke materi yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup. Apa saja Bapak Ibu yang menyebabkan kita bertahan hidup itu? Salah satunya ada makanan ya, ada makanan. Terus yang kedua, kalau sudah makan pasti minum ya, betul sekali, minuman. Terus selanjutnya tempat tinggal Bapak Ibu. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau kita tidak memiliki tempat tinggal ya. Nah, walaupun itu sesederhana apapun, yang penting itu namanya tempat tinggal ya, tidak ada. Terus selanjutnya ada keamanan. Nah, bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu selalu diancam. Nah, bisa kita mempertahankan hidup kita? Tidak bisa ya, seperti yang terjadi di Israel sekarang ya. Terus ada kesehatan. Nah, kesehatan ini adalah hal yang lebih penting. Paling penting kesehatan ini. Kalau kita sehat, apapun itu, apapun keadaannya, pasti akan baik-baik saja ya. Terus yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya diperhatikan
diperhatikan, sudah tahu Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak diperhatikan, terutama kita di rumah kita, tidak diperhatikan oleh pasangan, salah satu contohnya. Nah, nyaman tak Bapak Ibu? Tidak ya, pasti tidak nyaman ya. Jangan pasangan kita, siswa kita saja. Kalau kita masuk kelas, mereka ada ayam saja, cuma melihat kita datar-datar saja. Heran tak Bapak Ibu? Heran ya. Nah, terus ada lagi berbagi. Nah, ini adalah contoh berbagi. Saya sedang berbagi praktik kepada Bapak Ibu semuanya ya. Terus Bapak Ibu merespon dengan baik, merespon dengan positif kegiatan berbagi saya ini. Terima kasih untuk respon positifnya. Itu adalah salah satu contohnya Bapak Ibu. Terus kerjasama atau kolaborasi Bapak Ibu. Seperti ini kita sudah bekerja sama, sudah berkolaborasi ya, antara kepala sekolah dan guru, antara CGP dengan rekan sejawat, itu sudah termasuk bekerja sama. Terus menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini adalah salah satunya Bapak Ibu ya, menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini adalah kelompok kita. Sebutlah ini adalah Kombel SDN 82 Oku atau Komunitas Pelajar SD Negeri 82 Oku. Ini juga kita sudah bergabung dengan kelompok Bapak Ibu. Terus yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan itu termasuklah harga diri. Terus ada memimpin. Selanjutnya berprestasi, diskusi, dan didengar. Nah, saya akan menjelaskan tentang didengar saja Bapak Ibu ya. Nah, saya berdiri di sini tidak mungkin saya lakukan kalau tidak ada peserta. Dan ada peserta pun saya minta untuk didengar ya, atau diperhatikan seperti itu. Terus ada kebebasan yang keempat ini ya. Kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Nah, mandiri tentu sudah tahu Bapak Ibu ya, mandiri itu adalah tidak bergantung kepada orang lain atau berdiri sendiri ya. Itu termasuk salah satu definisi dari mandiri tadi. Terus selanjutnya memiliki pilihan. Nah, Bapak Ibu, memiliki pilihan. Kita berhak memiliki pilihan. Kita berhak bahagia. Kita juga berhak sukses ya. Kita bisa memiliki pilihan. Kita tidak mungkin memilih hal yang salah Bapak Ibu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah mencoba hal baru. Nah, inilah yang saya lakukan sekarang dengan Ibu Mitra Anita. Dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kita atau kami berdua ini mencoba hal yang baru Bapak Ibu. Mencoba untuk keluar dari zona nyaman kita ya. Kalau saya pikir Bapak Ibu ya, saya itu mau ikut CGP itu sebenarnya kemarin tidak termotivasi ya. Untuk apa CGP? Sudah sertifikasi kan. Tapi oleh karena kita ingin mencoba hal baru, ikutlah CGP ini. Ada banyak ilmu yang diperoleh, ada banyak pengalaman ya. Kita belajar dari teman-teman yang lain, kita belajar dari pengajar praktik, kita belajar dari fasilitator ya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu juga bisa melakukan kegiatan mencoba hal baru itu tadi ya. Contohnya yang lagi hangat-hangat sekarang yaitu mengikuti kegiatan PPG atau pendidikan profesi guru Bapak Ibu ya. Semua guru berhak untuk ikut PPG, baik itu honor maupun ASN atau NS ya, semua boleh ikut nanti asal sudah ada SIM PKB-nya ya. Semua boleh ikut Bapak Ibu. Inilah kesempatan kita untuk mencoba hal baru Bapak Ibu. Memang mencoba hal baru itu terlihat sulit Bapak Ibu ya, terlihat tidak mungkin. Tapi kalau kita sudah mencobanya,
kita pasti bisa Bapak Ibu. Kita pasti bisa untuk melewati semuanya. Termasuk saya kemarin ikut PPG, tidak ada sinyal. Saya ke bukit-bukit yang tinggi di sebelah sana itu. Sekarang terulang lagi ikut pendidikan guru penggerak ya. Sama saja. Sinyal di rumah saya tidak mendukung. Memang saya sudah pakai wifi, tapi untuk laptop itu dia tidak kuat ya. Jadi saya harus nongkrong, Bapak Ibu, nongkrong di tempat-tempat tinggi, di bukit-bukit, di rumah orang ya. Nah, seperti itu. Itu adalah kegiatan kita mencoba hal baru. Terus, kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya bermain, humor, tertawa, Bapak Ibu. Nah, inilah yang sering kita lakukan sehari-hari di kantor ini, Bapak Ibu. Kita tertawa, terus kita bermain, humor ya. Mungkin ada teman kita yang lain di rumah lagi banyak masalah, Bapak Ibu ya. Tapi setelah dia datang ke sekolah ini, karena ada celotehan lucu, terus kelakuan yang lucu, jadi dia terhibur untuk sejenak melupakan masalahnya. Benar tidak Bapak Ibu? Benar ya? Kadang-kadang kita di rumah itu Bapak Ibu cucian piring banyak, anak nakal ya. Terus ini kreditan sudah nunggu. Contohnya ada Bang Bekar ya. Nanti setelah sekolah ini, setelah kita sampai di sekolah ini ada teman yang lucu itu Bapak Ibu, kita jadi terhibur ya. Jadi penting sekali ya untuk memperoleh kesenangan dengan bermain, humor dan tertawa ya. Seperti kata pepatah, kalau sering humor maka akan awet muda. Oke, terus selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang profil pelajar Pancasila yang ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya Bapak Ibu. Ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Bapak Ibu ya. Terus yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga ada gotong royong. Yang keempat ada mandiri. Terus yang kelima ada bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Yang kelima kemarin ya, ada kan pelajaran kita. Nah, seperti itu. Terus ada lagi nilai-nilai kebajikan dari Jigo Primani Years atau program. Di antaranya adalah ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kerjasama, dan percaya diri dan komitmen. Terus ada lagi nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup atau life skill ya. Contohnya ada dapat dipercaya, pendengar yang baik ya. Terus tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri ya. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi orang lain, yang pastinya kita harus memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya ada motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ini motivasi ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti itu. Terus motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang pertama dengan yang kedua ini termasuk motivasi ekstrinsik. Saya akan contohkan sedikit Bapak Ibu ya. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi
ekstrinsik sering terjadi kepada siswa kita Bapak Ibu ya. Dia bikin tugas atau bikin PR karena takut dihukum oleh gurunya. Pernah terjadi? Pernah ya, sering terjadi ya. Terus ada lagi motivasi untuk mendapatkan imbalan, penghargaan. Nah, ini juga sering terjadi ya Bapak Ibu. Ada anak itu dia rajin belajar, dia rajin mengerjakan tugas karena dia ingin dihargai atau ingin dipuji oleh gurunya. Ada ya, itu banyak ya. Terus dia termotivasi untuk belajar itu karena ingin meraih juara 1. Kalau juara 1 dikasih ibu hadiah seperti itu. Jadi dia bukan motivasi dari diri dia sendiri, dia termotivasi karena adanya penghargaan dari gurunya. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi intrinsik. Jadi menurut Bapak Ibu, motivasi yang mana yang bagus itu Bapak Ibu? Ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik Bapak Ibu ya, benar sekali. Memang penerapan motivasi intrinsik ini harus diiringi oleh motivasi ekstrinsik. Tapi persentasenya motivasi intrinsik itu harus lebih besar dari motivasi ekstrinsik ya, Bu Supriyanti, benar ya? Nah, karena tanpa motivasi ekstrinsik tadi, mungkin siswa tadi kurang termotivasi ya. Oh, saya takut nanti saya dihukumi guru kalau saya tidak mengerjakan PR. Oh, saya harus rajin belajar, saya harus ranking 1. Kalau ranking 1 dikasih hadiah, dikasih piagam ya, dikasih ini kado dari ibu. Nah, seperti itu. Memang motivasi intrinsik itu harus lebih besar persentasenya dari motivasi ekstrinsik tadi. Ya Bapak Ibu ya. Terus ada yang selanjutnya yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, ya. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang keempat ada pemantau. Dan yang kelima ada manajerial atau manajer ya. Nah, posisi kontrol ini Bapak Ibu sering kita alami dalam kegiatan kita belajar mengajar kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Nah, pasti pernah mengalaminya ya, sebagai guru pasti pernah, apalagi kalau sudah senior ya. Posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum Bapak Ibu. Penghukum. Nah, tahu sendiri arti menghukum itu ya, berarti sering menghukum ya, itu definisi sederhananya saja ya, itu penghukum. Terus pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu sering kita lakukan. Sering Bu ya, kita di rumah misalnya, oh Ina, kamu ini tidak nyapu, tidak kasihan sama ibu, kamu tidak nyapu. Itu juga salah satu indikasi pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Terus ada lagi teman. Nah, sebagai teman ini sebenarnya itu tidak efektif Bapak Ibu ya, tidak efektif kita lakukan karena siswa itu kurang apa ya? Kurang takut seperti itu. Tapi dia itu merasa biasa saja, ya biasa saja kan, tak apa, ibu tak marah. Nah, itu indikasi dari posisi kontrol sebagai teman. Terus ada lagi pemantau. Nah, pemantau ini sering kita bilang siswa. Nah, kamu tahu tak kalau kamu tidak memakai topi, kamu tahu tak konsekuensinya? Tahu tak kamu apa sanksinya? Itu sebagai pemantau Bapak Ibu ya, sering kita lakukannya. Terus yang terakhir ada manajerial atau manajer. Nah, posisi kontrol inilah yang diharapkan ada pada diri kita Bapak Ibu. Walaupun sulit, tapi kita bisa melakukannya ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh penerapannya Bapak Ibu. Misalnya di sekolah kita ada siswa yang tidak memakai atribut saat upacara bendera, ya. Ada seorang siswa yang tidak memakai atribut
saat upacara bendera. Nah, keluarlah posisi kontrol pemukul gini. Nah, kamu harus hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu sudah termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Dia menghukum, siswanya untuk hormat bendera selama 1 jam. Terus ada lagi posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Oi nak, apakah kamu tidak kasihan sama ibu nak? Ibu nanti dimarah kepala sekolah. Nah seperti itu juga sudah termasuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Terus selanjutnya ada posisi kontrol manajer misalnya ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Nah, pasti anaknya ngomong, ya bu saya tahu bu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu nak? Nanti siswanya itu pasti bilang, oh ya bu saya akan mengingatnya, saya akan mencatatnya bu. Kalau hari Senin itu pakai topi, pakai dasi, dan pakai ikat pinggang. Nah itu dari siswanya, kita dengarkan dulu ya. Nah seperti itu sudah termasuk manajerial. Terus ada lagi, sudah 3 Bapak Ibu ya, sama saja. Pemantau juga sama seperti saya tadi ya. Misalnya kita bilang sama siswa itu, nah kamu tidak pakai topi, kamu tahu tidak konsekuensinya kalau kamu tidak pakai topi? Nah seperti itu dipantaunya ya, dipantaunya. Nah yang terakhir ada posisi kontrol sebagai teman. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu ya, posisi kontrol sebagai teman itu sebenarnya tidak efektif karena tidak ada efek jera dari siswa itu ya. Dia menganggap biasa saja, guru juga tidak marah. Nah, biasa saja kan. Jadi tidak ada nilai-nilai efek jera kepada siswa yang melanggar peraturan tersebut. Seperti itu. Jadi saya tanya sama Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana yang paling pas kita terapkan Bapak Ibu? Ya boleh angkat tangan ya. Seperti keyakinan kelas kita tadi. Ya boleh. Bu Indra. Kontrol yang paling ideal yang harus diterapkan itu yang paling pas. Iya, betul sekali Bu Indra ya. Posisi kontrol yang paling ideal yang harus kita terapkan sebagai guru atau seorang pendidik itu adalah sebagai seorang manajer. Ya, kita membantu siswa tersebut untuk mencarikan solusi, menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya tadi. Ada banyak ya permasalahan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar tidak memakai atribut ya, datang terlambat ya, terus tidak memakai sepatu berwarna hitam, tidak mengerjakan PR, melawan saat ditegur guru ya, membuat keributan atau onar, itu semua sudah termasuk kesalahan tadi ya. Jadi kita sebagai guru, kita carikan solusinya, apa yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya tadi. Misalnya dia tidak pakai sepatu hitam, alasan dia bu sepatu dicuci. Nah kita carikan solusinya. Nah kalau hari hujan, kamu tidak perlu mencuci sepatu, kamu lap saja, seperti itu ya. Kita carikan, kamu lap saja nak, sudah dilap simpan, jadi tidak perlu dicuci, seperti itu. Kalau siswanya datang terlambat, kita tanya, nak kenapa kamu datang terlambat? Oh bu, aku nonton TV bu, sampai malam nonton bola. Jadi kita anjurkan siswa tersebut jangan menonton terlalu malam, jangan tidur terlalu malam. Itu Bapak Ibu ya. Kita kasih solusi, kita tanya apa yang sedang terjadi. Itu adalah contoh penerapan dari posisi kontrol manajerial ya. Jadi yang paling ideal itu adalah manajerial. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga pasti pernah menerapkan posisi kontrol penghukum. Benar tak? Benar ya, pernah ya. Itu saya tidak bertanya kepada kalian saja, tapi saya juga sering melakukannya Bapak Ibu. Ternyata kita tidak boleh menerapkan posisi kontrol seperti itu ya. Nah, sering kita dihukum. Nah, kamu ambil baju seember penuh di sungai, seperti itu. Bersihkan WC. Nah, itu sudah termasuk posisi kontrol penghukum. Maka Ibu paling sering kita lakukan itu penghukum sama membuat rasa bersalah ya. Nah, sering dah membuat kita bersalah.
woi nak, kamu nih nak, tidak kasihan apa dengan ibu nak, nanti ibu kena marah pada sekolah, nanti ibu ini dibilang ini apa tidak bertanggung jawab seperti itu. Itu adalah salah satu contoh sisi kontrol pembuat rasa bersalah. Terus selanjutnya materi kita adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Saya akan jawab Bapak Ibu ya. Ini menurut Gosen ya. Gosen ini saya tidak tahu orang mana, atau orang Eropa ya, atau orang di luar negeri lah pokoknya. Menurut Gosen, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi Bapak Ibu secara intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar untuk mengikuti serangkaian peraturan. Salah satunya ini sudah kita terapkan di pertama kali tadi ya Bapak Ibu. Kita sudah membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Tadi kan saya bilang dengan Bapak Ibu, Bu silakan mengisi kesepakatan kelas. Terserah mau apa, kata-katanya sederhana saja, mudah diterapkan, dan sudah sulit Bapak Ibu ya. Seperti keyakinan kelas dari Bapak Heder ya, tidak merokok. Gampang kan? Kalau kita perempuan memang kita tidak merokok kan? Nah, ya dia itu nanti sulit pelaksanaannya. Tapi alhamdulillah saya lihat dari pertama Pak Heder tidak merokok ya. Terus ada lagi menjaga kebersihan Bapak Ibu. Bapak Ibu masuk saja bersih tidak kelas ini? Bersih ya. Nah, kalau bisa dan harus bisa kita keluar nanti harus seperti sedia kala, harus tetap bersih. Nah, itulah contoh dari keyakinan kelas tadi sudah saya praktekkan di depan. Begitu juga dengan siswa kita Bapak Ibu. Kita menyusun keyakinan kelas itu misalnya di awal semester ya. Di awal semester itu seperti kita masuk bulan Juni nanti, kita kumpulkan anak-anak siswa kita, misalnya saya kelas 5. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas dulu nak. Bapak Ibu boleh siapkan kertas seperti saya tadi ya. Beli di Raja itu harganya 8.000 Bapak Ibu ya. Nah terus kita siapkan kertas itu, kita kasih sama siswanya. Coba nak, kamu nak, ini kamu mau apa? Berkelompok misalnya. Oh ya Bu, menjaga kebersihan Bu. Nanti tempel. Terus ada lagi, tidak berbuat peliputan keonaran Bu. Tempel. Itu dari siswa sendiri ya. Bukan dari kita. Membuat keyakinan kelas itu bukan kita Bapak Ibu, tapi kita tanyakan kepada siswa kita, atau kita sepakati bersama siswa kita seperti itu. Banyak ya, ada banyak yang kita suruh saja siswa kita yang bicara. Oh Bu, tidak boleh ini berkelahi atau bahasa sini laga ya. Nah, tuliskan nak, tuliskan Bapak Ibu, tidak boleh berkelahi atau laga seperti itu. Biar lebih biar anak itu lebih boyong, hati laga kan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Biar bahasanya sederhana saja, mudah dipahami, dan itu sesuai dengan karakteristik sekolah kita ya. Seperti ada keyakinan kelas itu tidak berjalan di koridor, tidak berlari di koridor. Kita kan tidak ada koridor ya, jangan kita buatlah seperti itu. Nah itu kan sekolah di kota-kota ya. Nah, kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah kita. Terus sudah keyakinan kelas, ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini adalah hal yang menarik bagi saya pada modul 1.4 budaya positif ini Bapak Ibu ya. Nah mungkin ini juga hal yang menarik bagi Ibu Indra Anita ya, karena kami kemarin sempat syuting dengan anak untuk membuat video segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Terus proses menciptakan kondisi bagi peserta didik
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu bukan menurut saya Bapak Ibu ya, tapi itu menurut Gosen di tahun 2004 ya. Saya mengutip kata-kata dari Mas Gosen ya. Nah seperti itu. Terus ada tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita terlebih dahulu menstabilkan identitas. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Tahapan dari segitiga restitusi ini tidak boleh dibolak-balik Bapak Ibu ya. Harus sesuai dengan nomornya tadi. Tidak bisa kita dahulukan keyakinan kelas ya. Kalau kita dahulukan keyakinan kelas berarti itu bukan segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu harus sesuai dengan tahapannya Bapak Ibu. Mungkin di sini materinya tidak jelas Bapak Ibu, nanti akan saya share di grup kita Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu bisa lihat. Nah, terus kita masuk ke tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Seperti contoh Bapak Ibu, misalnya siswa Bapak Ibu itu ini memakai sepatu warna-warni Bapak Ibu. Bapak Ibu panggil, tapi saran saya memanggilnya jangan di dalam kelas ya, karena kalau di dalam kelas siswa tersebut akan malu ya, merasa malu atau minder Bapak Ibu ya. Terus kalau siswanya sudah besar, bisa-bisa siswa itu dendam kepada kita Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Misalnya ada siswa yang sudah besar, kelas 6 itu ya, siapa Sarwendi, contohnya siswa kita ya. Cek Tengki, Bu ini, Bu Adam, balik kaget. Nah, kan seperti itu, kan anak itu beda-beda ya. Makanya saran kita, saran saya di sini, kita panggil anak tersebut di tempat yang sepi Bapak Ibu. Tempat misalnya di ruangan seperti kita, perpustakaan ya. Tidak ada guru lain kan, hanya ada dia sendiri. Kalau dia sendiri, kita ajak dia sendiri. Tapi kalau dia itu berantem atau belago kita ajak temannya yang berfungsi tadi. Nah seperti contoh kemarin saya memanggil Jepita, kelas saya itu Bapak Ibu. Mungkin saya tidak bisa menampilkan videonya ya, karena ada masalah teknis. Jadi tahapan pertama yang saya lakukan adalah saya memanggilnya, terus dia masuk ke ruangan perpustakaan. Kemarin kata yang pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Kita suruh dulu dia dulu, terus kita bilang kepada dia, nah berbuat salah itu wajar. Nah, Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Perbuatan kamu itu masih sewajarnya nak. Nah seperti itu. Ibu juga pernah mengalaminya. Ibu guru bilang seperti itu maksudnya ya. Terus tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu nak Bapak Ibu. Validasi itu maksudnya kita konfirmasi dulu. Mengapa dia tadi memakai sepatu warna-warni? Kita tanya, kamu pasti punya alasan ya. Jadi mengapa kamu memakai sepatu warna-warni? Nanti dia akan bilang, Bapak Ibu, oh ya Bu, sepatu aku basah Bu, dicuci. Sudah nyucinya, aku hujan Bu, dia tidak kering sampai sore. Nah, kita sudah menemukan penyebab dia melanggar peraturan atau kesalahan tersebut Bapak Ibu. Kita sudah memvalidasinya, kita validasi terlebih dahulu, kita nasihati, kita tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada siswa tersebut. Terus yang terakhir kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Seperti ini kita tanyakannya, nah apakah kamu masih ingat kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita, atau keyakinan sekolah kita? Nah, anaknya nanti mesti bilang, oh ya Bu masih ingat Bu, coba kamu sebutkan salah satunya. Salah satunya Bu katanya tidak boleh memakai sepatu berwarna-warni. Nah, jadi anaknya tadi masih ingat Bu keyakinan kelas yang sudah dibuat. Sama seperti kita di kelas ini. Seandainya saya lihat Pak Hedir merokok, pasti saya bilang, Pak Hedir,
Bapak masih ingat keyakinan kelas kita? Pasti dia bilang masih, Bu. Apa Pak? Tidak boleh merokok di dalam ruangan. Seperti itulah kita dengan siswa, Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita menanyakan keyakinan itu dan dia bisa menjawab pertanyaan kita tadi, lalu kita jelaskan Bapak Ibu bagaimana solusinya kita menyelesaikan masalah tersebut. Kita tanya dia. Kalau saya kemarin, saya tanya, nah, bagaimana supaya sepatu kamu tidak basah? Bagaimana supaya kamu tetap memakai sepatu hitam? Dia jawab sendiri, Bapak Ibu. Saya tidak akan mencuci sepatu, Bu, kalau hari hujan, kalau hari mau hujan. Nah, ya betul sekali. Kamu tidak perlu mencuci sepatu kalau hari terlihat mau hujan atau mendung, ya Bapak Ibu ya. Nah, dia sudah bisa menjawab, ya Bu, saya tidak akan mencucinya lagi, Bu, saya akan mengelapnya saja, katanya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sama seperti entah di sini ya. Nah, anak-anak itu pasti bisa jawab ya kalau kita memang sudah menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebelum kita masuk kepada awal semester. Nanti semester depannya lagi, kalau kita mau merubah kesepakatan kelas juga boleh Bapak Ibu. Kita buat lagi kesepakatan kelas. Apa sih kasus yang sering terjadi di kelas kita itu? Kita belajar dari sana. Misalnya kasus yang sering terjadi di kelas kita itu, banyak siswa yang tidak membuat PR, Bapak Ibu, tidak buat tugas. Jadi kita buat lagi kesepakatan kelas yang pertama, mengerjakan tugas kerjaan rumah dan tugas di kelas. Kita utamakan keyakinan kelas tersebut. Jadi kita bisa tanya mereka ketika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran. Itu bebas ya, keyakinan kelas itu. Mau dibuat awal semester, mau tahun 2 kali juga bebas, tergantung wali kelasnya masing-masing. Nah, itulah tadi tahapan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Sepertinya Bapak Ibu ini sudah ngantuk ya. Munihan, bagaimana Munihan? Sudah ngantuk ya. Kita ice breaking sekali lagi ya. Nah, nanti saya akan sebutkan. Tepuk 1, hu, sekali tepuk tangan. Tepuk 2, ha, ha, 2 kali tepuk tangan. Tepuk 3, hu, ha, hu, ha, hu, ha, 3 kali ya. Oke Bapak Ibu? Oke ya. Ya, saya akan pandu. Tepuk 1, sekali, hu. Kita ulang ya Bapak Ibu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, hu, ha, hu, ha. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, melihat dengan lagi ya. Ulang sekali lagi, melihat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, hu, ha, hu, ha, hu, ha. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekali lagi melihat ya. Nah, mungkin hanya itu saja Bapak Ibu materi yang akan saya paparkan pada hari ini ya. Mulai dari materi pertama sampai materi yang ke-8 yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan yang saya banggakan di kesempatan ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu pernah menerapkan konsep inti dari budaya positif ini ya, tapi memang terkadang belum sempurna ya. Saya juga mengakui saya pernah menerapkan segitiga restitusi itu, tapi tidak sesuai dengan tahapan ya, Bung Indra ya, tidak sesuai dengan tahapan tadi. Nah, saya juga pernah menerapkan keyakinan kelas. Dulu Bu, saya menerapkan keyakinan kelas itu, saya suarakan suara saya. 1 ini ya, 2 ini, tanpa saya menanyakan siswa saya terlebih dahulu. Aturan, kita tanya siswa tersebut. Siswa kita ingat, apa nak keyakinan kelas kita nak? Nah, kalau saya dulu Bu, saya pernah membuat keyakinan kelas, tapi saya sendiri yang nulis, saya sendiri yang nempelkan. Ternyata bukan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus melibatkan siswa. Nah, itu adalah contoh implementasi kita menerapkan pembelajaran yang bertahap.
pada murid. Boleh juga kita tanya Bapak Ibu, nah kalian itu mau belajarnya seperti apa? Seperti itu. Ya, mau belajar seperti apa nak? Oh ya Bu, kadang-kadang kita belajar di luar kelas Bu. Boleh juga seperti itu ya. Kita tanya siswa kita, nak kalian itu maunya seperti apa? Mau belajar seperti apa? Seperti itu. Ya Bapak Ibu, paham Bapak Ibu ya? Ya, saya yakin percaya Bapak Ibu kita tidak mungkin memberikan pembelajaran yang salah kepada siswa kita Bapak Ibu ya. Ya, pasti kita ingin yang terbaik bagi siswa kita. Tidak mungkin kita akan menjatuhkan siswa kita. Ya, itu adalah niatan seorang guru, baik itu guru honorer maupun yang sudah ASN. Sama saja motivasi kita itu Bapak Ibu. Kita itu ingin mencerdaskan anak bangsa, ingin menjadikan mereka lebih maju seperti itu ya. Tidak mungkin kita aku mau mengajar biar aku bisa dendam dengan anak itu, tidak mungkin Bapak Ibu ya. Sebenci-bencinya kita, semusuhan kita dengan orang tuanya, tidak mungkin kita akan menjatuhkan anak tersebut ya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya. Nah, di bagian refleksi ini Bapak Ibu, saya ingin menanyakan pemahaman Bapak Ibu tentang materi yang saya sampaikan. Tidak sulit Bapak Ibu, ada juga pertanyaan. Mungkin disiapkanlah ininya. Bu, tolong Bu Yanti tolong dibagikan sticky note-nya Bu. Kita akan masuk ke kegiatan penutup yaitu refleksi Bapak Ibu. Refleksi. Saya tempel saja ya. Bisa dibaca di depan. Nah ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu jawab saja apa adanya, jujur, bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah dijawab saja di sticky note-nya. Nanti kita akan tempelkan ke depan Bapak Ibu. Yang pertama, hal baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti sesi ini? Ya, sesi ini, kelas ini. Apa yang kamu dapatkan? Apa? Oh, saya dapat tentang posisi kontrol. Saya sangat tertarik dengan segitiga restitusi dan saya akan menerapkannya dalam kehidupan mengajar saya sehari-hari. Itu boleh ya. Terserah Bapak Ibu. Terus yang kedua, ada perasaan apa saja yang muncul saat mengikuti sesi ini? Mungkin Bapak Ibu mau jujur, saya sangat tidak senang karena saya merasa ngantuk. Boleh itu bisa. Nah seperti itu. Terus yang ketiga, setelah menyimak pemaparan tentang 5 posisi kontrol, posisi apa yang akan Bapak Ibu terapkan? Itu. Posisi kontrol apa yang paling ideal kata Ibu Windra tadi Bu? Tadi sudah dijawab oleh Ibu Windra ya. Nah ini sudah ada yang mengumpul. Ini dari Ibu Windra Anita ya. Yang pertama, hal baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti sesi ini? Yang didapatkan Ibu Windra ini segitiga restitusi itu yang terbaik adalah manajer. Ya, betul ya. Memang yang terbaik, yang ideal itu manajer ya. Ini dari kepala sekolah kita. Nyinggung ya. Nah, saya akan bacakan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Hal baru yang dia dapatkan dalam mengikuti sesi ini adalah kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Terus, perasaan apa saja yang muncul saat mengikuti sesi ini? Dia merasa termotivasi untuk mengikuti CPP. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kepala sekolah. Saya doakan Bu. Ya, saya mendukung. Masih ada ini apa simpanan saya kemarin Bu. Terus yang ketiga, setelah menyimak pemaparan tentang 5 posisi kontrol, posisi apa yang akan kamu terapkan? Manajerial. Betul sekali Bapak Ibu ya, betul sekali kepala sekolah. Memang yang harus kita terapkan itu adalah manajerial. Kenapa Bu? Tidak ada lemnya Bu ya? Kebalik tadi Bu. Tidak balik itu, Yanti ya.
Ayo kita lah, ini hari ini Ibu senior ya. Yakin aku. Iya, kita bacakan dulu dari Ibu Supriyanti SPD ya, Ibu yang jauh di sana ya. Yang pertama jawaban Ibu yang salah apa? Segitiga restitusi. Oh ini. Oh ya. Oh iya betul Bu, saya salah lihat ya. Nah, yang jawaban yang pertama, bahwasanya dalam paradigma baru ini kita harus melakukan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Betul sekali. Tangan yang Supriyanti ya. Terus jawabannya yang kedua ada sangat yang mengikuti sesi ini sangat menginspirasi bagi saya untuk lebih memahami kebutuhan peserta didik pasti ya. Yang jelasnya saya mengharapkan motivasi Bapak Ibu untuk mengikuti CGP seperti kepala sekolah tadi ya. Yang ketiga, setelah menyimak pemaparan tentang kapasitas kontrol pasti apa yang akan kamu terapkan, yaitu segitiga restitusi yang betul juga ya. Terus Ibu Nihan, hal baru apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti sesi ini? Saya mendapat banyak ilmu. Ayo Bu, boleh tanya ilmu apa Bu? Ilmu pelet kah? Yang jelasnya Bu Nihan ilmu yang bermanfaat Bu ya. Iya pasti Bu Nihan ya. Terus yang terakhir ada jawaban dari Bu Nihan setelah menyimak pemaparan 5 posisi kontrol, posisi apa yang akan saya terapkan? Ya betul sekali Bu Nihan, posisi manajer Bu ya, bukan manajer perusahaan Bu ya. Ya tadi sudah saya jelaskan Bu ya. Nah, sudah Bu Betty, mana Bu Betty? Pak Heder, ikut baik Pak ya? Ya sudah, Pak Heder ikut saja ya. Nah, sudah kita melaksanakan kegiatan refleksi Bapak Ibu ya. Saya harap itu adalah jawaban sejujurnya dari Bapak Ibu ya. Jujur nggak tadi Bapak Ibu? Jujur ya? Iya. Saya sangat tertarik dengan refleksi dari Ibu kepala sekolah yang termotivasi untuk mengikuti CGP. Berarti saya sudah berhasil ya Bu ya? Nah iya, saya sudah berhasil mempengaruhi Ibu kepala sekolah. Saya harap setelah ini Ibu kepala sekolah mendaftar CGP angkatan 12 ya. Iya. Dan teman-teman lainnya juga ikut mendaftar ya. Boleh? Nah, mungkin kita sudah sampai di ujung acara dan di acara penutup ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas respon positifnya, atas waktunya untuk menghadiri sesi ini. Terus saya juga mohon maaf bila ada banyak salah dalam mengucapkan kata-kata. Maklum saja Bapak Ibu, saya masih dalam tahap belajar dan saya juga mengajak Bapak Ibu untuk saling belajar, untuk saling sharing, berbagi praktik baik ini Bapak Ibu. Semoga kedepannya saya dan Ibu Indra bisa membagikan praktik baik kami ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu Ibu Sri Hadina. Luar biasa sekali Ibu Sri ya, pemaparannya yang sangat luar biasa dan materinya sangat simpel dan menarik sekali. Oke, baiklah Bapak Ibu hadirin semua. Setelah dari sesi pemaparan Ibu Sri Herlina, tadi saya sudah berkata ada sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Mungkin ada kendala atau hal-hal yang belum Bapak Ibu mengerti, bisa Bapak Ibu berikan pertanyaan kepada Ibu Sri Herlina. Mungkin ada yang ingin mewakili. Satu boleh.
Ada yang ingin bertanya? Atau saya yang ingin bertanya, Ibu Sri Herlina? Nanti membukanya ya. Oke, terima kasih Bu Sri Herlina. Ini pertanyaan besar bagi saya yang belum ada jawaban yang pas di hati saya. Mungkin ini sudah saya tanyakan kemarin kepada instruktur, di mana penerapan segitiga restitusi di lingkungan sekolah ini tidak semudah yang kita lakukan ya, semudah kita bicarakan dan semudah kita katakan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sri Herlina. Nah, di sini saya selaku juga rekan Ibu Sri Herlina, calon penggerak angkatan 10. Di sini saya sudah belajar dalam menerapkan segitiga restitusi Bu Sri ya. Nah, di sana sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya ini sering sekali melakukan 5 posisi kontrol, di mana yang sering saya lakukan itu adalah penghukum Bu ya. Saya tidak menyadari, oh nak kamu ini kalau tidak buat PR isi bak ya, itu sering sekali saya lakukan Bu Sri Herlina. Iya, Bang Mandi, karena di sini mindset saya memberikan efek jerah kepada anak agar dia mau buat PR Bu. Ternyata saya sudah mengikuti guru penggerak dan saya sudah melakukan segitiga restitusi dalam lingkungan kelas saya Bu ya. Contoh nih anak saya berantem, saya sudah lakukan kegiatan tersebut. Namun di sini tadi kita tidak boleh melibatkan orang yang ada di lingkungan kita. Contoh nih ada anak berantem, nanti ada guru, tidak boleh Bu ya, tidak boleh ada guru. Bagaimana cara saya untuk menerapkan atau menebarkan disiplin positif ini, khususnya segitiga restitusi kepada teman saya? Apalagi nih ya, ada yang namanya senioritas. Kalau senioritas ini tidak bisa diloncati Bu ya. Betul sekali Ya Bu. Nah, kau nih baru calon penggerak, ini yang ngajar-ngajarin. Padahal tadi konsepnya tidak boleh dijenguk oleh guru lain. Dan akan efek dari anak tersebut, karakter anak tersebut akan down Bu ya, kalau misalnya dilihat guru lain, kalau kita lagi melakukan itu. Nah, maksud saya di sini Bu, pertanyaan ini yang belum saya dapatkan secara pas tadi, bagaimana cara kita menerapkan kepada guru-guru, rekan guru, tidak ada batasan yang senior, junior, antara ASN, non ASN, pokoknya sama. Bagaimana cara kita menebarkan kebaikan tersebut? Inti poinnya, Pak Mano, bagaimana cara kita menebarkan disiplin budaya positif, apalagi dalam segitiga restitusi. Terima kasih. Pertanyaannya panjang Bu, tapi mungkin dijawab dengan singkat Bu ya. Maksud saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mitra Anita ya. Saya akan mencoba menjawab dengan versi saya Bu ya, dengan versi saya dulu ini. Mana tahu versi saya ini bisa juga jadi versi Bapak Ibu untuk bisa diterapkan ya. Kalau saya Bu, misal kasus Ibu Mitra tadi ya, bagaimana kita mengajak teman kita ya, boleh itu senior ya, ataupun junior ya, ataupun sama dengan kita, untuk mengajak dia dalam menerapkan disiplin positif maksudnya Bu ya, seperti itu. Nah, kalau menurut saya Bu, kita bisa melakukan pendekatan persuasif Bu. Persuasif, kita bicara dulu dari hati ke hati dengan dia ya, tanpa kita merendahkan dia, tanpa kita menggurui dia supaya dia tidak tersinggung ya. Kita ajak bicara, kita ajak melihat contoh-contoh konkret seperti itu. Dalam artian
kita mengajaknya secara halus, Bapak Ibu ya. Jangan kita ajak, hai kau nih, nanti urusannya kau nih. Dan nengok cara mau mengajar sekarang. Kan seperti itu sering. Kita jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang tadi, kita adakan pendekatan persuasif atau mempengaruhi dia dengan contoh-contoh ya, dengan apa? Misal boleh juga kita tunjukkan videonya di YouTube. Tidak ada sinyal, masalahnya kita download dulu, Bapak Ibu. Kita duduk berdua seperti saya ini, duduk dengan Bu Betty. Ngatasi anak yang berantem itu, jangan kamu segak-segak seperti itu. Jangan kamu, hai kau ini anak siapa nakalnya. Nah jangan seperti itu, Bu Betty. Coba Bu Betty tonton dulu. Nah ini ada YouTube-nya Bu Betty. Ini nah begini nah Bu Betty. Nah nonton nih Bu Betty ini kan. Berarti saya memberikan saran itu bukan saya mengada-ada seperti itu Bapak Ibu. Tapi ada contoh konkretnya seperti itu ya. Bolehlah diterapkan ya. Kalau kita menerapkan, oh Ibu ini Bu Betty seperti ini lah Bu mengajar itu. Jangan kamu langsung masuk, langsung bukalah alamat siar. Nah, ya jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat misalnya kalau kalian tidak berdaya memberikan contoh ya seperti kepada senior, misalnya dia sudah senior ya, kita tunjukkan. Nah. Iya Bu, videonya Bu, cara mengajar yang baik seperti itu ya. Nah, seperti kita dengan Ibu Siti Nanda ya, dia kan sudah senior ya, kita tidak berani kan. Nah, tapi dengan pendekatan persuasif tadi, kita bisa mengajak dia, kita bisa memperlihatkan contoh-contoh konkret yang nyata yang bisa dia terapkan seperti itu Ibu Windra ya. Itu mungkin dari saya Ibu Windra, karena saya tidak berani. Kalau mau seperti menghadik-hadik ya, menyegak-nyegak kalau bahasa kita ya, saya tidak berani, nanti dia tersinggung, nanti dia datang saya, hai tercengki, mentang-mentang calon guru penggerak seperti itu kan, saya tidak mau. Nah, dengan pendekatan persuasif tadi, kita bisa mengajak dia berbicara. Bila perlu, sambil ngopi Bapak Ibu ya, sambil ngopi, sambil makan mie, teh ya, oh ini Bu, seperti ini Bu. Bolehlah kita terapkan seperti itu. Tidak perlu dengan teman sama teman, dengan kepala sekolah juga kita boleh seperti itu ya. Mungkin kepala sekolahnya belum nonton, Bu. Kamu nonton dulu lah Bu, ini lah Bu, filmnya Bu. Oh setelah menonton itu Ibu Jum langsung ngomong, oh iya benar sekali ya. Tidak boleh berarti dengan anak itu seperti itu. Dengan dia menonton tadi secara tidak langsung kita mengajarkan dengan contoh konkret atau contoh nyata tanpa kita menggurui dia. Seperti itu Bu Windra. Bagaimana Bu Windra? Luar biasa sekali Bu Sri. Iya. Iya. Insya Allah saya akan terapkan untuk depan ini. Terima kasih Ibu Windra. Mungkin sesinya akan kita tutup ya Bu ya. Iya. Boleh ditutup Bu. Oke baiklah. Tidak ada lagi yang bertanya Bapak Ibu. Padahal pembahasan kita luar biasa hebat sekali ya, menarik sekali. Ibu Betty mau bertanya? Buku. Oke. Hadir? Wes ngerti semua ya. Alhamdulillah. Berarti untuk diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan Ibu Sri Herlina pada pagi ini sudah kita dimengerti semua, dan mudah-mudahan kedepannya akan menjadi disiplin positif dan budaya positif yang akan kita terapkan kepada anak didik kita. Oke, sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Ibu Sri Herlina. Oke, baiklah Bapak Ibu, waktunya semakin kedepannya maksud saya waktunya sudah berakhir dalam sesi aksi nyata Ibu Sri Herlina pada siang hari ini. Di sini saya selaku sebagai pembawa acara, mungkin penggunaan kosakata atau kata-kata yang tidak tepat mungkin itu adalah kesalahan pada diri saya mohon maaf, karena di sini saya juga proses belajar Bapak Ibu ya. Dan kita akhiri
acara kita siang hari ini dengan penutup. Dan marilah kita tutup acara kita siang ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sejam? Lebih ya? Kurang.